unpleasant ones to be exact. All of us, whether we are young or old, we all experience unpleasant feelings. And sometimes they cause us distress. But we will see what we can learn from the Bible about them. Yeah, today we will look into Sadness. Wow, sadness. Kesedihan. Siapa di antara kalian yang gak pernah nangis, kids? Ayo, ada yang gak pernah nangis? I don't think so. Semua kita pasti pernah nangis. Kenapa? Karena nangis itu adalah salah satu bentuk emosi. And that's fine. Gak apa-apa. Asalkan nangisnya nggak berlebihan atau pura-pura ya. Yes, let's not good ya Miss ya. Yes. Tapi sebelum kita belajar tentang perasaan sedih ini, gimana kalau kita happy-happy dulu dengan game time? Shall we play a challenge, Miss Nina? Yes, what challenge nih Miss? Okay, well, we will play Don't Make a Face Challenge. Wow, apa tuh Miss? Jadi gini, nanti kita akan disediakan beberapa makanan untuk kita coba. Wow. Tantangannya adalah kita tidak boleh memberikan reaksi apapun pada muka kita pada saat kita memakannya. Poker face gitu loh, Miss. So, no laughing, no sad, no squeezing chin, just straight face gitulah pokoknya ya, Miss. Gampang itu lah ya. Hah? Seriusan, Miss? Yeah. Are you sure? Oke, kids, kita cek dan buktikan apakah Miss Nina bisa menyelesaikan tantangannya. Oke, are you ready, kids? Oke, let's play! Oke, kids, sekarang kita akan memulai permainannya yaitu Don't Make a Face Challenge. Nah, di depan kita nih sudah ada beberapa item yang harus kita coba. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kita tidak boleh memberikan reaksi apapun pada saat kita memakannya. Oke, Miss Nina, are you ready? Ready. Oke, Ini apa nih yang pertama nih? yang pertama ini jeruk. Rasanya pasti asam ya? Asam atau manis? Asam sih harusnya Iya ya. ya. Nggak boleh bereaksi dong. Nggak boleh bereaksi. Oke, siap ya? Kita berbarengan makannya ya. 1, 2, 3. Asam banget kids. Oke. Bismillah gagal ya? Bismillah gagal. Oke, kita buat. Oke, Ini apa nih? Ini dari kita punya kopi. Kids tahu rasanya kopi apa? Yes, pahit. Oke, Miss Nina, ready? salah saya. Tuh. Habis. Miss Nina kenapa? Lama-lama enak juga. Enak ya? Miss Nina, fail. Next, kita punya apa nih? Saus. Saus. Oke. Kira-kira bisa nggak Miss Nina? Bisa ya? Oke. Ready? Ada airnya nih. Miss Nina. Miss Nina fail. Ini dari 3. Tenang, masih ada 2 item lagi. Oke. Garam. Oke, siap? Go. Kita tuh ketawa, nggak boleh ketawa Miss Nina. Oke. Coba lagi, coba lagi. Enggak. Untuk fail berarti. The last one. Oke, we have ketchup. Oke. Ini aku bisa. Yeay, berhasil. Oke, jadi pemenangnya siapa, kids? Can
you guys. Pemenangnya adalah Miss Sandra. Thank you. Okay, see you on the next games, kid. Bye. Bye. Gimana Miss Nina? Wow, mau banget pokoknya nih. It was so fun watching you trying to hold your expression. Iya sih, sama sih. Itu ternyata gak gampang banget ya untuk nahan ekspresi seperti itu ya. Yes, bener banget Miss. Setelah kita main tadi kita jadi tahu ya, memang gak gampang menahan ekspresi seperti itu. Apalagi kalau orang itu sedang sedih. Betul bang. Nah, emosi itu yang akan kita pelajari hari ini, Miss. Tapi sebelum itu, saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Dear Lord Jesus, thank you for today. Today we will learn about your word. Please help us to know you and your word deeper. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Woke up this morning feeling kinda blue. A little sad, but I know just what to do. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. I have learned that I can go to Jesus. He lifts me up whenever I need it. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. When I'm worried, when I'm feeling down, that's when God comes through, turns it all around. Yeah, He gives me joy in every situation, keeps my spirits high, no matter what I'm facing. Oh, 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 oh. I'm feeling better, God made all the difference. He's always here to listen. Oh, 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 oh. He is my source, the one who gives me life. He is my God and He's good all the time. Oh, 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 oh. When I'm worried, when I'm feeling down, that's when God comes through, turns it all around. Yeah, He gives me joy in every situation, keeps my spirits high, no matter what I'm facing. Oh, 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 when I'm worried, when I'm feeling down, that's when God comes through and turns it all around. Yeah, He gives me joy in every situation, keeps my spirits high, no matter. Your voice gave birth to the light. No planet unnamed, no star out of sight. Your vision pierces through the blackest hole. Still you see beyond my sins and know my soul. Lord, you see everything of me. Let me not wander from the God who loves me. And as you pursue me, so will I pursue you. Reign in my heart as you reign in all the earth. Reign in my heart as you reign in all the earth. Capture me in your love. Capture me in your love. No more running, I will remain in you. No more
Capture me in your love. Capture me in your love. Paolo? Paolo, what's wrong? Heart, do you know what's wrong with Paolo? Remember Paolo's project? The teacher told him to make it for the 3rd time. I remember. But it's okay, Paolo. As long as we try again, we can get it next time. Paolo can hear you right now. He's too sad to understand us. What can we do? I don't know. I'm trying to give him the sense of being comforted, but I can't reach him. I'm trying to remind him of all his achievements in the past, but I can't reach him either. I brought you some food in case you're hungry. You know, I remember a Bible story someone told me before. Remember Elijah? He was God's only prophet when the entire nation was disobeying God. They tried to kill him, and Elijah hid from them. He was so sad and upset that he told God that he wanted to die. Do you know what God did? What did God do? God sent an angel with food for Elijah. And the angel told Elijah to rest, because the next step was too tiring for him if he did not eat and rest. So, God wants me to eat and rest when I'm sad? God wants you to rest and get your energy back for the next round. He isn't mad at me because I can't do my project? God knows when something is too hard for you, and He cares about how you feel. Thank you for feeding me and encouraging me. I'm happy you like the burger. Hello kids, Happy New Year. Masih suasana tahun baru ya. Di tahun 2023 ini, Miss Lisda kembali menemui kalian untuk belajar sesuatu tentang feeling kita. Di semua seri kita yang berjudul My Feelings for Real. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita overcome our sadness. Miss mau tanya nih, siapa yang masih ingat cerita di seri beberapa bulan yang lalu mengenai Elijah and the Prophets of Baal? Ceritanya tentang battle antara Tuhan dan Baal melalui para nabi mereka masing-masing. Elia satu-satunya nabi Tuhan melawan 400 nabi Baal yang didukung oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel. Setiap tim membuat altar dan memanggil dewa mereka untuk mengirimkan api. Baal bahkan tidak bisa mengirimkan percikan api kecil. Tapi Tuhan mengirimkan api yang sangat panas, bahkan air pun ikut terbakar. Bayangkan, masih ingat cerita itu? Lalu siapa yang menang? Ayo. Ya, Tuhan dan Elia menang. Elia kemudian memerintahkan kematian 400 nabi Baal. Untuk lebih menunjukkan kuasanya, Tuhan pun mengirimkan hujan ke negeri yang dilanda kelaparan selama kurang lebih 3 tahun. Lalu kalian tahu apa yang dilakukan Raja Ahab dan Ratu Isabel terhadap Elia? Coba kita lihat di 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan pada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok, kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama
seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Kita lihat di sini, bahkan setelah Elia memenangkan pertarungan, lututnya berubah jadi lemas. Sepertinya dia lupa betapa kuatnya Tuhan. Dan dia menjadi putus asa. Dia sangat sedih, sehingga dia lari dari Israel dan meminta Tuhan untuk membiarkan dia mati. Dia merasa gagal karena Raja Ahab dan Ratu Isabel masih tidak menyembah Tuhan. Bahkan setelah semua yang Tuhan lakukan, Elia tinggal dalam rasa mengasihani diri sendiri dan kesedihannya. Tapi, tahukah kalian hal baik apa yang dia lakukan? Elia pergi ke Tuhan dengan sakit hati dan keluhannya. Dia mengatakan pada Tuhan bahwa dia sedih dan merasa gagal. Dia nyata bagi Tuhan dengan emosinya. Dia berlari menuju Tuhan dan bukan menjauh dari Tuhan. Dan kalian lihat apa reaksi Tuhan. Malaikat Tuhan yang menurut para ahli sebenarnya adalah Yesus membawakan Elia makanan untuk menopangnya. Dia membiarkan Elia beristirahat dan kemudian membangunkannya lagi untuk makan lagi sebelum melanjutkan perjalanannya. Makanan itu membuat Elia cukup kuat untuk berjalan selama 40 hari, 40 malam. Wow! Luar biasa ya? Dan tahukah kalian kemana tujuan Elia? Gunung Sinai atau Horeb, Gunung Tuhan. Kita lihat bahwa di dalam kesedihan dan keputusasaan Elia, Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Dan itu semua sama juga untuk kita. So, our point is, God is our refuge and our strength. Let's say together, God is our refuge and our strength. Dalam kesedihan dan keputusasaannya, Elia ingin bersama Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah membuktikan kepadanya selama 3 tahun terakhir, hanya Tuhan yang dapat menopangnya. Di tengah kesedihan dan emosinya yang tidak menyenangkan, Elia menginginkan akses ke sumber kekuatan dan perlindungan. Sedikit yang Elia tahu bahwa Tuhan membantunya mengatasi kesedihannya. Pengobatan modern memiliki tips bagaimana menghilangkan kesedihan. Contohnya, mereka merekomendasikan olahraga, ya, seperti yang dilakukan Elia dengan berjalan kaki selama 40 hari. Tidur juga dianjurkan, dan Elia melakukannya. Makan makanan sehat disarankan, yang disediakan Yesus untuk Elia. Kalian lihat apa yang dilakukan sekarang sama seperti yang ada di Alkitab. Bahwa Tuhan menggunakan cara-cara ini untuk menolong kita di dalam kesedihan kita. Orang yang sedih juga disarankan untuk mengekspresikan diri. Dan Elia melakukannya kepada Tuhan.
orang yang sedang sedih saat ini membutuhkan banyak penyemangat. Tuhan benar-benar melakukan ini kepada Elia. Jika Anda membaca sisa pasal ini, Tuhan akan mengutus Elia dalam misi besar dan melindunginya dengan pengetahuannya bahwa dia tidak gagal. Tuhan juga mengutus Elia, seorang murid, seseorang yang Elia dapat latih untuk menjadi seorang nabi. Tuhan memastikan bahwa ada seseorang yang selalu bersama Elia. Di saat-saat menyenangkan dan di saat titik rendah kita, Tuhan menyertai kita. Dia mengirimi kita bantuan saat kita membutuhkannya. Marilah kita juga belajar mengenali pertolongan yang Tuhan kirimkan dan menyambutnya. Mari jangan menghindar untuk bersekutu dengan orang percaya lainnya. Mari kita jaga diri dengan makan sehat, olahraga, dan istirahat yang cukup. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, dan kita juga merawatnya. Curhat kepada orang tua juga sangat penting loh. Dan yang terpenting, larilah kepada Tuhan. Pour out your sadness and see how God will move to deliver you. So, remember our power truth. God cares about all my feelings. Let's say together, God cares about all my feelings. And the power verse in Psalm 34, verse 18 says, "The Lord is near to the brokenhearted. He helps those whose spirit is crushed." Now, let's see our power verse dance! Those whose spirit is, He helps, He helps. He helps, He helps. Those whose spirit is crushed. The Lord is near. The Lord is near to the brokenhearted. The Lord is near.
mereka rela berjalan 40 hari, 40 malam untuk sampai ke Gunung Sinai agar bisa bertemu Tuhan. Tapi, tahukah kalian, sebenarnya Tuhanlah yang ingin menyertai kita 2000 tahun yang lalu. Dia mengutus putranya, Yesus, untuk mati bagi dosa-dosa kita, agar kita dapat diperdamaikan dengan Dia. Yuk, kita berdoa. Dear Lord, thank you for today's lesson. Teach us to manage our feeling and glorify your name through our emotions. In Jesus' name we pray. Amen. Hi kids, it's me again, Miss Joyce in Art and Craft Time. Hari ini kita akan membuat drawing happy or sad face. Kita siapin dulu bahan-bahannya ya. Kita perlu kertas, pensil warna, pulpen spidol, benang hitam, gunting, sama lem. Gimana cara buatnya? Yuk kita sama-sama lihat video berikut ini. Wow, your craft looks good. Kids, do you know that your drawing actually has two emotions? When you look at it, it seems that it is frowning. But when you turn it upside down, it actually smiling, right? There are times when we are sad. Sometimes when we are sad, we think that there is no hope and we will be sad forever. There could be different things that cause our sadness. But no matter what it is, we can be assured that God is more powerful than we can think or imagine. Whatever problem, failure, or rejection that could be trying to live in our hearts and minds, let us give them to God. Our problems will be not forever because God is in control. Our frowns will one day turn into smiles. Okay kids, so I hope everybody here could be happy because we know that God is our God and He is in control. See you next week ya kids. Bye!